Assalamualaikum Pak Ketua Umum Puskut Sulsel, Wakil Bendahara ya DPD 1 Partai Golkar. Selamat sore, dan kita berada saat ini di kantor DPD 2 Golkar Kabupaten Bulukumba. Nah, kedatangan Pak Ketua di Bulukumba ini seperti apa sehingga ada di kantor Golkar ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya pagi-pagi ada berita di koran ya, di media sosial bahwa Bulukumba akan mengadakan musda, dan kelihatan sudah ada tahapan mulai tanggal 15-16 pengumumannya, 17-18-19 itu pengembalian formulirnya, yang ketiga ditetapkan itu tanggal 23 acara musdanya. Saya berpikir selaku Korwil Bulukumba Sinjai dan Wakil Bendahara DPD 1 Provinsi, saya secara moral merasa harus bertanggung jawab terhadap Bulukumba, walaupun sebenarnya kami ini demisioner. Nah, yang saya pertanyakan memang bahwa kalau musda mau dilakukan di Bulukumba ini, sementara DPD 1 saja ini berada pada posisi demisioner. Malah Pak Ketua insya Allah besok itu Pak Tepan Pau yang terpilih kemarin di Musda di Jakarta akan datang menghadap ke DPP untuk meminta di 12 kabupaten kota ini agar ditunda musdanya demi kelangsungan pilkada kita dan insya Allah memenangkan pertarungan itu. Nah, saya lihat di koran ini berbanding terbalik apa yang saya pahami, makanya selaku Korwil Bulukumba Sinjai yang dimisioner, saya datang mempertanyakan di sini sekaligus dasar hukumnya seperti apa, kok bisa mau dilakukan ini sementara. Nah, saya meminta agar kiranya supaya paling tidak nanti setelah Pak Ketua dari Jakarta ada keputusan dari DPP, dan setelah itu susunan kepengurusan DPD 1 itu sudah ada SK terus dilantik, insya Allah mungkin itu baru bisa dilakukan musda. Karena yakin dan percaya tanggal 23 ini kalau belum ada SK-nya, tentu kan suara DPD 1 juga ada. Ya, ada siapa yang mewakili untuk itu. Seperti itu. Nah, selain itu, kami selaku kader Golkar yang memang dari tahun ke tahun, yang hari ini saya yang tertua di Golkar di Kabupaten Bulukumba misalnya, kalau itu dia catatan buat kami, saya berkeinginan agar kiranya bagaimana Golkar ini juga bisa besar. Saya yakin dan percaya saya akan ikut bertarung untuk merebut Golkar di Kabupaten Bulukumba jadi ketua. Alasannya kenapa? Untuk membantu juga ketua ini insya Allah kalau tidak ada arah melintang, muncul rekomendasinya untuk Golkar, dan insya Allah dia bertarung untuk posisi jadi calon bupati, kader handal dan kader tulen Partai Golkar barusan kali ini. Nah, semoga harapan kami, karena kemarin-kemarin Golkar itu bukan kader Golkar yang didorong sehingga kalah, tidak pernah menang di Bulukumba. Nah, hari ini kader Golkar saya inginkan menang. Cara untuk memenangkan ini, biarkan Pak Ketua ini, Andi Hamzah nanti, biarkan dia dulu sebagai pengantin, kita mengambil alih Golkar sehingga bisa bertambah leluasa amunisi kita. Seperti itu. Nah, itulah saya datang di sini, cuman sedikit saya bingung ini karena panitia juga di sini DPD 1 tidak ada hari ini, cuma ada wakil ST-nya Pak Irwan sendiri. Itu juga tidak klop dari tidak klop memberikan jawaban, karena ini seharusnya kami memang Andi Ilham Malik yang memberikan jawaban ini, atau kira-kira Pak Sekretarisnya. Nah, untuk itu harapan kami, saya dari Makassar karena sebut tanggung jawab, saya mau melihat persiapan musdanya seperti apa, terus dasar-dasar hukumnya, terus kami juga insya Allah ingin mendaftar DPD 1, DPD 2 untuk jadi ketua untuk di Kabupaten Bulukumba. Terima kasih. Berarti kehadiran sebentar ya. Pak Ketum, berarti kehadiran kita hari ini dari Makassar ke Bulukumba ingin mendaftar menjadi salah satu bakal calon ketua DPD Kabupaten Bulukumba Ya. Golkar. Karena saya lihat di pengumuman itu ini resmi sebuah keputusan, ada jumpa pers saya lihat, dan itu resmi. Saya berpikir dari sana harus saya ke Bulukumba mendaftar. Dari Makassar saya ke Bulukumba niatnya untuk mendaftar. Yang kedua, selaku Korwil yang dimisioner, ingin melihat persiapan atau mengklarifikasi seperti apa sebenarnya berita di koran. Seperti itu. Kita sebelum di closing, seperti apa ketika sebenarnya Bapak diamanahkan di Kabupaten Bulukumba ini menjadi ketua DPD Partai Golkar, seperti apa Bapak membawa Golkar ke depan? Insya Allah kalau Tuhan menghendaki,
saya jadi ketua Golkar di Bulukumba dengan cukup lama kami di organisasi, mulai di organisasi LSM dari tahun 99, saya masuk di KNPI, saya masuk di Golkar tersendiri, mulai dari bawah, dari AMPG sampai menata, sampai wakil ketua, sampai saya masuk di Provinsi Selatan. Cukup untuk itu, di mana lagi saya ber-LSM ini, tentu jaringan network kami juga semakin melebar. Terus yang kedua, memang bukan secara organisasi kelembagaan, tapi hubungan personal kita insya Allah bisa untuk memenangkan Partai Golkar. Yang kedua, saya di salah satu jabatan yang ada sekarang, saya ketua umum Pusku Sulsel, tentu jaringan kami melebar sampai bisa membuat kembali Golkar rindam. Nah, yang ketiga itu memang saya merasa bahwa saya tertua di Kabupaten Bulukumba ini, kepengurusan, bukan tertua umur tapi tertua di kepengurusan ini, sampai saya ke provinsi. Dan insya Allah kalau saya membawa Golkar ini tentu akan kita lakukan gaya Golkar modern, karena Golkar terus terang tidak ada pemilik, beda-beda yang lain. Nah, kita di Golkar ini itulah berdinamika, tapi dengan satu catatan, tidak ada pikiran konsep yang lain selain untuk memenangkan pertarungan yang ada ini. Endingnya untuk 01 Bulukumba, untuk Andi Hamzah Pangki, dan Golkar ke depan akan meraih lebih bagus lagi dengan sebuah harapan. Dan insya Allah pasti Tuhan semoga berkah, dan apapun yang terjadi kita punya keinginan, tapi doa-doa kita itu yang lebih penting untuk teman-teman semua. Baik, yang terakhir dan kita tutup dari closing kita di pertemuan ini. Bapak adalah pembina di salah satu lembaga organisasi kemasyarakatan LSM Lidik Pro. Seperti apa dukungan teman-teman Lidik Pro sendiri terhadap keinginan Bapak Ketua Pembina untuk maju ke DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Bulukumba? Insya Allah secara kelembagaan Lidik Pro kan lembaga investigasi LSM kita untuk membina mendidik pro rakyat. Cuman kalau secara personalnya itu insya Allah mereka mensupport kami untuk melakukan itu dengan catatan sebuah kebaikan, karena tidak mungkinlah teman-teman adik-adik, sahabat, keluarga yang berada pada posisi Lidik Pro ini mau digiring secara kelembagaan, tapi secara personal saya kira adalah saya satu visi misi. Selama ini kita bekerja sosial, bekerja keikhlasan, saya kira itu yang dibutuhkan Partai Golkar ini, sehingga apa yang kita lakukan selama ini bisa kita satukan dalam nuansa bingkai untuk sebuah kebaikan, harus masuk di Partai Golkar. Berarti kata kuncinya ketika diamanahkan menjadi ketua Golkar berarti totalitas untuk memenangkan Hamzah Pangki. Seperti itu barangkali. Ya, itulah harapan kami, karena malu rasanya kita ini sudah berapa kali Golkar tidak pernah ada sejarah menang dalam pilkada Kabupaten Bulukumba. Ya, hari ini kita akan buktikan, semoga Allah berkati ini, karena Golkar hari ini yang maju memang adalah Golkar Tuleng. Maksudnya memang kader, sehingga hari ini adalah kader, sehingga kita harus dorong jadi sebuah kemenangan. Semoga ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih Bapak Ketua Umum Puskut, pembina Lidik Pro. Terima kasih banyak, sukses. Mudah-mudahan Musda ke-10 Golkar, Partai Golkar Kabupaten Bulukumba ini bisa berjalan sesuai dengan perencanaan. Terima kasih. Berarti siang hari ini kami dengan teman-teman media akan menyampaikan kepada publik bahwa di Kabupaten Bulukumba ini seluruh kader-kader Partai Golkar akan segera turut serta meramaikan. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.